Bapak Insinyur Firdaus ST MSI MT IAP IPM Asian Eng sebagai pemateri kuliah perdana atau kuliah umum pada pagi hari ini. Yang terhormat Pak Wakil Ketua 1, Pak Dr. Arsyad ST MSI, serta para dosen dan undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Baramuli yang sempat hadir pada kuliah umum pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. Ya, pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi ini kita masih sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat atau di ruangan STT Baramuli dan juga melalui Zoom atau online dan offline dalam rangka mengikuti kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Selanjutnya, salam beserta salawat lil alamin. Jadi, pada pagi hari ini kita melakukan kuliah umum di STT Baramuli Pinrang. Tapi sebelum lanjut, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Arsyad STMSI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka mata atau kuliah umum pada pagi hari ini. Tabe Pak. Baik, terima kasih Bapak Reno, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama di tempat kita ini, di ruangan ini maupun yang hadir di ruang Zoom. Ini dalam rangka mengikuti kuliah umum. Insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Insinyur Firdaus STNT, Asian Engineering. Beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Sulawesi Selatan. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, dan Bapak pemateri yang kami hormati, sebagaimana lazimnya setiap awal semester tahun ajaran, setiap awal semester lah, ini sudah menjadi tradisi di STT Baramuli. Kita selalu mengundang pembicara dari berbagai latar belakang, baik latar belakang yang berlatar belakang keteknikan maupun di luar ilmu keteknikan. Jadi kita senantiasa membudayakan tradisi yang baik ini, bagaimana kita menyerap ilmu ataupun informasi sebanyak-banyaknya dalam rangka pengayaan kita sebagai mahasiswa. Karena salah satu kunci kesuksesan ke depan itu adalah siapa yang banyak memiliki, olehnya itu untuk meningkatkan akses kita kepada berbagai macam ilmu pengetahuan dan informasi, kita mengundang berbagai macam latar belakang narasumber. Ada dari akademisi, pernah dari praktisi,
praktisi tambang, kemudian yang bergerak di bidang arsitektural dan konstruksi, bahkan pernah dengan Ketua Majelis Ulama Pak ya, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pindrang. Jadi kita mencoba melakukan variasi atas kuliah umum yang sudah mentradisi. Nah, kita berharap pada saat penyelenggaraan kuliah umum nanti harap terjadi dialog interaktif antara pemateri dengan audiens ya. Karena sejatinya apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah kuliah, sifatnya perkuliahan. Jadi Anda bisa interaktif dengan Bapak pemateri nantinya terkait dengan hal-hal yang mungkin ingin diperjelas atau ada hal-hal yang mau dimintakan tanggapan, silahkan ya. Kita berharap seperti itu, ada diskusi, ada dialog interaktif dari audiens mahasiswa dengan pemateri. Nah, saya kira pemateri kita kali ini background-nya perencanaan ya. Perencanaan kota ya. Jadi temanya menarik terkait dengan penataan ruang Kabupaten Pindrang. Ya. Sepertinya tata ruang Pindrang, karena pada tahun 2020 itu kan ada penelitian saya terkait dengan tata ruang. Itu selalu disampaikan bahwa akan ada perda tata ruang yang baru dan sampai tidak tuntas-tuntas. Malah pernah salah satu promotor saya itu menawari bagaimana mencoba memfasilitasi penyusunan tata ruang dengan Pemda. Cuma kan ya tidak ditanggapi ya sampai. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa membuka cakrawala kita bersama, pemahaman kita tentang pentingnya tata ruang dalam suatu wilayah. Ini juga kan sangat terkait dengan bidang keilmuan saudara-saudara di teknik sipil. Saya kira itu sangat terkait dengan perencanaan tata. Jadi sekali lagi selamat kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak pemateri atas kesediaannya menjadi narasumber pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati sehingga kita semua berada dalam lindungannya dan mendapatkan pencerahan tentunya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada kita semua. Akhiri nasru minallah wa fatun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas pembukaan mata kuliah umum pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum saya persilahkan Bapak pemateri untuk menyampaikan kuliah umum pada pagi hari ini, seperti tadi yang dibahasakan sama Bapak Doktor, bahwa semoga nanti ke depannya mahasiswa lebih fokus dan interaktif dalam berdialog. Jadi adapun biodata singkat dari pemateri pada pagi hari ini, yang pertama itu tadi setelah diperkenalkan nama Insinyur Firdaus ST MSI MT IAP IPM Asian Engineering, kemudian riwayat pendidikan Bapak atau pemateri yaitu S1 Perencanaan Wilayah Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2010. Kemudian S2-nya Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin tahun 2000 Universitas Fajar pada tahun 2022. Kemudian pendidikan profesi insinyur Universitas Muslim Indonesia Makassar 2019. Kemudian ada beberapa riwayat pendidikan non formal
tentang pembekalan dasar sertifikasi, diklat penyusunan RT RW Kementerian PU, diklat penyusunan RDTR dan peraturan sonasi, diklat GIS 2 Advance, Widya Loka Makassar, dan pelatihan pekerti LPMPP Unhas. Kemudian untuk riwayat organisasi, Bapak pernah sebagai Ketua Ikatan Alumni atau IKPWK UIN periode 2010 sampai 2013. Kemudian pernah juga sebagai Sekretaris Ikatan Ahli Perencanaan IAP Sulawesi Selatan periode 2017 sampai 2020. Kemudian Wakil Ketua 8 Persatuan selanjutnya tentang riwayat pekerjaan, Bapak sebagai Komisaris PT Geo Inti Spasial 2012 sampai sekarang, dan juga Bapak sebagai dosen tetap Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Makassar 2019 sampai sekarang. Jadi pada kuliah umum pada pagi hari ini dengan tema perguruan tinggi, peran perguruan tinggi dalam penataan ruang Kabupaten Pinrang. Jadi untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Firdaus untuk berbagi atau memaparkan bagaimana tentang peran perguruan tinggi dalam penataan ruang Kabupaten Pinrang. Terima kasih Pak. Tabe Pak, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Reno ya. Iya Pak. Eh, Ya, izin saya share screen dulu Pak. Ya, sudah kelihatan ya? Iya sudah Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 ya, STT Baramuli, Sekolah Tinggi Teknik Baramuli yang menyampaikan pembukaan dan pengantar tadi. Yang saya hormati seluruh dosen di program studi Teknik Sipil STT Baramuli, Ketua Departemen dan Ketua Prodi dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa di program studi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknik Baramuli Kabupaten Pinrang. Eh, Mungkin yang pertama saya apresiasi dan terima kasih ya Bapak Ibu semua, terutama tim dosen yang sudah mengundang saya. Kebetulan dosen-dosen di Teknik Sipil ini juga rekan ya atau teman seprofesi di asosiasi, baik asosiasi badan usaha terutama ya, Pak Hamzah, Pak Jamal gitu ya. Jadi eh, ya sudah sangat dekat dan memang kita berkecimpung juga di dunia jasa konsultansi. Tentu saling berbagi informasi ya, seperti itu. Dan saya terima kasih untuk hari ini bisa diundang sebagai pemateri dalam rangka kuliah umum. Memang asosiasi kami ya di Ikatan Ahli Perencanaan ini lebih orientasi pada bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, tapi tentu sangat terkait ya karena kita bagian dari eh, rumpun ilmu teknik gitu ya. Jadi memang teknik sipil, arsitektur, lingkungan gitu ya, itu sangat erat kaitannya dalam kegiatan perencanaan tata ruang. Dan memang di dalam penyusunan rencana tata ruang, tenaga ahli baik sipil itu sangat berperan penting nih dalam memberikan masukan-masukan sekaitan dengan rekomendasi tata ruang gitu ya. Biasanya dalam
hal rekomendasi untuk analisis dan konsep rencana jaringan jalan, ya, sumber daya air, eh, dan lain sebagainya, ya itu mungkin geoteknik gitu, itu lebih banyak memberikan informasi terhadap itu. Nah, dalam kaitan ini saya akan membawakan materi mengenai peran perguruan tinggi dalam penataan ruang Kabupaten Pinrang, ya. Jadi teman-teman mahasiswa dan seluruh dosen, eh, bahwa Kabupaten Pinrang ini, ya, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, itu memegang peranan penting, ya, dalam hal sektor pangan, terutama pertanian, dan itu kita lihat nanti bagaimana aspek tata ruangnya, sehingga ini dapat mendorong untuk pembangunan wilayah di Kabupaten Pinrang, ya, kita gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara kenapa penataan ruang itu sangat diperlukan, ya. Jadi kita sadari bahwa ruang kita ini terbatas, ya. Jadi luas wilayah Kabupaten Pinrang itu ya begitu-begitu saja luasannya, ya, 189.000 hektar itu luas Kabupaten Pinrang. Tapi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang itu tiap tahun kan meningkat terus, ya, seiring dengan apa namanya, tingkat kelahiran, terus ada migrasi, ya. Apalagi Kabupaten Pinrang itu daerah perlintasan, ya, dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonominya juga cukup baik. Jadi setiap eh, ruang itu kan tetap, tapi pertumbuhan sumber daya manusia itu terus meningkat. Kebutuhan bertambah, ya, baik kebutuhan air, energi, ya, kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, sehingga memang perlu penataan ruang, ya, sehingga ruang kita, wilayah kita itu teratur, tertata, dan berkesinambungan gitu, ya, untuk sampai ke dirasakan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang ini kan daerah yang dikenal sebagai penghasil pangan, ya, terutama lahan pertanian pangan, dan memiliki kawasan hutan juga cukup luas, ya, terutama di bagian di bagian utara, ya, Kecamatan Lembang. Dan dengan peningkatan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan bertambah, penyediaan sarana prasarana sangat dibutuhkan, ya, kebutuhan akan air, energi, ya, dan sebagainya meningkat. Aktivitas manusia tidak terbatas karena dengan berbagai kebutuhan, baik untuk tempat tinggalnya, ya, untuk kebutuhan sekundernya, dan lain sebagainya. Terus ruang itu kan bukan hanya manusia, ya, bukan hanya manusia, tapi ada makhluk lain, ya, yang juga hidup di situ, flora fauna dan sebagainya. Terus bumi kita ini kan sangat rentan terhadap bencana, sehingga memang penataan ruang itu setiap wilayah secara berjenjang, mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pinrang, sampai ke rencana detail tata ruang, ya. Jadi kota-kota yang tumbuh itu juga harus disusun rencana detail untuk apa namanya, sebagai operasionalisasi perizinan, ya. Jadi kalau untuk tata ruang kabupaten biasanya masuknya di ranah kebijakan, tapi ketika tahapan perizinan itu biasanya harus dilengkapi dengan rencana detail tata ruang, ya. Jadi instrumennya adalah rencana detail tata ruang. Nah, dengan berbagai kondisi tersebut, maka tata ruang ini, maka kita membutuhkan suatu ruang yang harmonis, ya, ruang yang harmonis antara lingkungan dengan alamnya, dengan lingkungan buatannya, baik itu sarana dan prasarana, bagaimana alam dan manusianya itu bisa eh, apa, berkelanjutan, ya, bisa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Nah, begitu juga rencana tata ruang itu diharapkan dapat memperkecil, ya, atau mencegah dampak negatif dari lingkungan tersebut. Nah, sehingga setiap daerah itu memang menurut Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang itu diwajibkan, ya, diwajibkan menyusun rencana tata ruangnya, ya, mulai dari rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang kabupaten kota, ya.
Nah, nanti saya jelaskan sedikit bagaimana dengan Kabupaten Pindrang, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa rencana tata ruang itu selain tadi menyelesaikan persoalan utama di dalam eh, konteks ya lingkungan maupun manusia dan alamnya. Jadi rencana tata ruang juga ini sudah menjadi harus menjadi acuan di dalam penyusunan rencana pembangunan. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, eh, model perencanaan di Indonesia itu kan ada dua ya, ada dua, yaitu rencana tata ruang, spatial plan, dan rencana pembangunan ya atau development plan. Nah, ini kabupaten diwajibkan ya, kalau rencana tata ruang itu dalam bentuk RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan development plan ada dua ya, RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kalau untuk RPJMD ini 5 tahun biasanya dalam kurun waktu bupati saat menjabat. Untuk RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah ini berlaku 20 tahun ya. Jadi sekarang sudah disusun RPJPD nasional 2025-2045 ya. Terus seluruh kabupaten kota sekarang juga sudah menyelesaikan semua ya, karena memang sebelum 45 ya, dalam rangka mendukung Indonesia Emas ya, Indonesia Emas 2045. Nah, jadi acuan di dalam menyusun RPJPD dan RPJMD adalah tata ruangnya. Ya, jadi tata ruang ini sudah menjadi menjadi garda ya, menjadi eh, tolok ukur di dalam rencana pembangunan tadi itu. Ya, jadi tata ruang juga acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah kabupaten. Jadi menjadi rujukan di dalam perizinan-perizinan ya. Jadi acuan pemanfaatan ruang, perizinan skala besar maupun perizinan skala kecil, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, acuan lokasi investasi ya. Jadi kalau ada untuk perizinan misalnya untuk investasi baik industri, tambang dan lain sebagainya ya, itu harus mengacu pada rencana tata ruangnya. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang, tadi itu untuk rencana detail tata ruang atau rencana tata bangunan dan lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan pengembangan wilayah kabupaten, dan acuan dalam administrasi pertanahan. Nah, jadi eh, dengan adanya rencana tata ruang itu kok tiba-tiba ada gudang di tengah kota gitu ya, atau misalnya tiba-tiba ada kawasan pertambangan di pusat kota ya, itu karena tata ruangnya belum mengatur ya. Tapi kalau ada tata ruang harusnya tidak ada lagi persoalan pertambangan di kota ya, atau gudang yang ada di pusat kota gitu. Itu tuh biasanya jadi isu-isu ya di perkotaan. Nah, jadi itu untuk acuan lokasi dan acuan pembangunan. Nah, tata ruang harusnya menjadi pintu masuk ya bagi investasi. Jadi investasi bukan berdasarkan pada kemauan pemrakarsa ya, tapi pemrakarsa dalam hal ini investor ya, pemohon itu bisa melihat tata ruangnya ya sebelum dia melakukan investasi atau sebelum dia melakukan atau sebelum membangun ya, melakukan izin. Nah, kalau tata ruang itu dilanggar, ya kita akan melihat bagaimana ruang kita rusak, lingkungan kita rusak, gitu ya, kotanya semraut, ya, eh, misalnya sampah di mana-mana, kemacetan di mana-mana, pembangunan yang tidak teratur seperti di sempadan sungai, di pantai dan sebagainya yang akan merusak wajah kota kita, gitu ya. Nah, dengan adanya tata ruang, maka pembangunan akan lebih tertib ya, dan tentu memang kita butuh yang namanya investasi ya untuk membuka lapangan kerja ya, eh, membuka lapangan usaha, perbaikan ekonomi dan sebagainya, tapi investasi itu harus diarahkan dengan baik ya, di mana sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu. Jadi bukan berdasarkan pada kemauan pemohon atau investor yang nanti ujungnya adalah kerusakan lingkungan.
Nah, karena tata ruang ini kan harus mensejahterakan gitu ya, mensejahterakan masyarakat. Nah, mungkin itu perkenalan mengenai tata ruang ya bagi mahasiswa, terutama teknik sipil ya, ini yang meskipun sebenarnya erat sekali kaitannya ya antara ilmu sipil dengan tata ruang, karena bagian dari rencana tata ruang tentu adalah analisa-analisa terkait dengan rekayasa sipil, baik itu sumber daya air, transportasi, geoteknik, dan sebagainya. Nah, jadi untuk rencana tata ruang ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu prosesnya memang cukup cukup lama gitu ya. Jadi biasanya dalam pemohon ini untuk menerbitkan izin usahanya itu sangat ribet gitu ya, sehingga terbuka lebar peluang eh, apa namanya, sogok menyogok, gratifikasi gitu ya dalam perizinan. Makanya korupsi paling banyak itu selain di pengadaan barang jasa, di perizinan, ya. Di situ korupsi yang cukup besar gitu ya, karena perizinan ini menjadi kebutuhan utama terutama bagi para investor atau pemilik modal ya, para kapitalis itu. Nah, jadi rencana tata ruang dulu itu masih bersifat manual ya, dalam buku dokumen disimpan di dinas, sekarang dinas PUPR ya. Terus ada pemohon mau izin, dibuka bukunya, ya, petanya masih manual dan sebagainya. Proses penerbitannya itu banyak sekali. Nah, dulu itu jenis-jenis izin ya. Ada izin lokasi, ada KRK, kerangka rencana kota, ada IPPT, izin penggunaan pemanfaatan tanah, banyak sekali izin-izin itu. Dan itu setiap izin yang keluar itu harus mengeluarkan biaya yang banyak gitu ya. Jadi itu tadi, jadi pintu masuk korupsi, gratifikasi dan sebagainya. Belum lagi karena peta-petanya dan laporan itu masih manual, sehingga banyak terjadi tumpang tindih nih ya. Jadi karena belum bersifat digital petanya, banyak tanah-tanah yang sudah bersertifikat itu saling tumpang tindih. Nah, sekarang di era digital atau digitalisasi ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi semua rencana tata ruang itu sudah terintegrasi dalam satu portal ya, satu portal atau domain. Itu diatur dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi sekarang setiap kabupaten yang sudah Perda, peraturan daerah, RTW-nya itu langsung dimasukkan ke dalam peta digital ya. Kalau nanti saya coba perlihatkan ya, itu ada portal untuk rencana tata ruang itu di Gistaru ya. Itu kita bisa buka bagaimana rencana tata ruang itu, bisa kita lihat rencana detail tata ruang. Jadi pemohon itu tinggal buka ya rencana tata ruangnya. Ini saya mau bikin ruko. Ruko ini masuknya dalam kawasan apa gitu ya? Apakah kawasan permukiman, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran dan sebagainya. Kalau dia di kawasan perdagangan mungkin itu oke ya, itu tidak ada masalah, sesuai. Berarti oke, kita bisa mengajukan melalui OSS ya. Sekarang untuk perizinan sudah menggunakan one single submission. Biasanya pengelolanya adalah di PTSP kabupaten. Nah, itu kita bisa mengajukan di PTSP, memasukkan titik koordinatnya. Kalau itu sesuai, langsung terbit nomor induk berusaha. Nah, prosesnya nanti kita tinggal lengkapi proses-proses lainnya. Itu kalau kita mau bikin ruko dengan usaha laundry gitu misalnya ya. Nah, jadi dengan tata ruang yang sudah terdigitalisasi, terus permohonan juga sudah bersifat online ya, tidak tatap muka, karena kalau perizinan itu tatap muka kan ada potensi tawar menawar di situ ya, terjadi korupsi, gratifikasi. Ya, sekarang sudah menggunakan, sudah online semua, menggunakan portal ASS. Kita memasukkan koordinat lokasi yang akan kita lakukan permohonan ya. Tadi misalnya saya ingin membuka laundry, terus saya memasukkan titik koordinatnya, jenis kegiatannya. Kalau sesuai rencana tata ruang itu biasanya dalam waktu 2 hari itu sudah keluar nomor induk berusaha. Nah, itulah sekarang terobosan tata ruang pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dan itu memudahkan bagi investor untuk melakukan perizinan, adalah menyusun dokumen-dokumen itu dan melakukan
rekonstruksi sesuai dengan tadi ya. Kalau dia kumuh ringan, biasanya perbaikan rumah ya, misalnya bangunannya yang rusak, atapnya atau dindingnya yang kumuh, atau lingkungannya ya, misalnya drainasenya dan sebagainya, sampahnya tidak teratur, pencemaran tinggi, limbah dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan perbaikan ya. Biasanya konstruksinya konstruksi ringan sampai sedang. Kalau dia masuk dalam kumuh sedang, biasanya permajaan. Permajaan ini bangunannya biasa perbaikan sampai 60%, terus ada pembangunan drainase, jaringan air minum, pengelolaan sampahnya, limbahnya dan sebagainya. Nah, karena biasanya kumuh ini bukan cuma dilihat dari rumahnya, tapi lingkungannya ya. Tidak ada saluran persampahannya, limbahnya juga semeraut ya, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah black water ya, black water dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira ini tugas kita semua ya, perguruan tinggi mempertanyakan itu ya, pemerintah daerah bagaimana. Nah, ini kan sumber daya di STT Baramuli kan cukup banyak nih yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah daerah ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan itu ya. Ada apa namanya, ada prodi sipil, arsitek mungkin ada ya, elektro dan sebagainya. Nah, jadi saya kira eh, perguruan tinggi ini harusnya menjadi mitra strategis ya bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan itu, karena kumuh ini karena di kota itu bisa jadi kesan utama, orang masuk ke kota Pinrang langsung ada kesan kumuh gitu ya, ada permukiman kumuh. Nah, ini kan akan mengurangi nilai estetika kota yang ada di Kabupaten Pinrang. Mungkin seperti itu untuk menjawab dari Saudara Suryadi ya, yang mempertanyakan terkait dengan permukiman kumuh. Saya kira itu. Terima kasih, kami kembalikan ke Ya, Pak terima Nino. kasih banyak Pak. Jadi Ya, atas tanggapannya. Jadi tentang pemukiman. Maaf Pak, mungkin siapa tahu masih bisa ditambah satu penanya. ya siap. Oh, ya. Jadi saya persilakan, mungkin ada juga dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya terkait penataan ruang. Saya persilahkan. Ya, bisa juga dari mahasiswa. Kalau tidak ada dari Bapak Ibu dosen, boleh masih mahasiswa satu penanya untuk terakhir. Ya, silakan Pak. Pak Harmoko mungkin mau bertanya Pak. Oh, itu mungkin bisa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, izin maaf Pak, terlambat ini juga masih kebetulan hujan. Ya tidak keluar rumah. Izin saya kebetulan Pak, saya alumni dari dalam negeri, Jepang. Kebetulan kita sekarang telah eh, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, itu terkait dengan konsep karena kan dilematisnya di Pinrang ini, kota ini sudah jadi, terus mau ditata pasti dampak sosial yang timbul ini kan sangat sangat besar, yang mempengaruhi terkait perencanaan drainase Pak. Karena
Kota Pinrang ini Pak, boleh dikatakan mungkin agak beda dengan kota Parepare yang mungkin sedikit bukit, jadi mungkin untuk menata drainasenya itu sangat mudah karena konsep mengalirkan air itu kan sangat mudah ke laut. Pinrang ini Pak beda, Pinrang ini kan nggak tahu sana datar. Yang membingungkan airnya mau dibuang kemana, apalagi kalau kondisi seperti sekarang ini musim hujan, tidak tahu mau dibuang kemana, maka akan terjadi genangan. Genangan ini tidak tahu mau dibuang kemana. Apakah konsep drainase yang cocok memang untuk Pinrang ini Pak? Itu semua terutama Pak. Kalau terkait dengan yang lain, bagi itu penataan pemukimannya, perumahannya mungkin kan ya kembali lagi ke personnya atau warga bagaimana membangun sehingga pemerintah mengarahkan. Tapi yang jadi dilematis hari ini adalah bagaimana membuang air ini. Mau dibuang kemana? Misalnya di beberapa titik di kawasan Kabupaten Pinrang, terutama di kota itu terlalu sering terjadi banjir, terutama di kawasan pasar sentral, di kawasan jalan di Pauloi. Sekarang ini kita masuk ke kawasan jalan-jalan Sukawati, di kawasan perkantoran itu bingung akhirnya mau dibuang kemana. Makanya apakah ada konsep-konsep yang bisa diterapkan pada hal itu? Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya terkait drainase. Jadi drainase tentang bagaimana ya sering sekali terjadi banyak genangan air di Kota Pinrang di beberapa jalan karena airnya gampang sekali naik ketika hujan sebentar saja sudah banyak genangan seperti itu. Jadi mungkin Bapak pemateri bisa memberikan solusi atau langkah apa yang harus dilakukan seperti itu. Tabe Pak. Nah, oke, baik Pak. Jadi untuk persoalan drainase ya, saya mungkin kita berbicara dulu dari segi perencanaan Pak ya. Jadi ini kan sebuah kabupaten, kota itu kan memang sekarang itu harus memiliki blueprint atau master plan ya, plan drainase yang kabupaten biasanya itu harus ditetapkan oleh bupati. Nah, persoalan bagaimana kira-kira konsep penanganan untuk drainase di Kabupaten Pinrang. Kalau drainase itu kan ada berbagai jenis Pak ya, ada jaringan. Nah, jaringan ini kan yang berhierarki ya, primar, sekunder, tersier. Nah, ini biasanya persoalan di kota-kota kalau kita melihat Makassar ini kan hampir sama lah mungkin ya, rata kan begitu Pak. Seperti Pinrang gitu ya, rata. Nah, jaringannya itu memang persoalannya tidak terkoneksi, ya, belum terkoneksi secara hierarki. Nah, itu satu persoalan dari jaringan. Yang kedua, pendekatannya bisa kita memperbanyak poligon-poligon drainase. Poligon drainase itu semacam misalnya pembangunan kolam-kolam retensi. Kalau tadi misalnya kalau kita mau mengalirkan apakah ke sungai atau ke laut, ya. Nah, sekarang kan di kota-kota itu memperbanyak apa namanya kolam-kolam retensi untuk mengatur air. Jadi ketika musim hujan itu kita bisa memanen air, ketika musim kering airnya bisa dipanen ya untuk kebutuhan apa namanya karena Pinrang ini adalah kota pertanian gitu, kota yang di sekitarnya banyak lahan pertanian sehingga bisa mengaliri dan bisa menjadi sumber air baku. Nah, itu juga bisa menjadi konsep yang baik gitu tuh Pak. Jadi hujan itu kan anugerah Pak ya, bukan bencana sebenarnya. Jadi air yang melimpah turun itu kan yang kita aliri ke drainase terus kita tampung. Nah, terus konsep biopori itu sebenarnya bagus ya, konsep biopori Pak. Jadi eh, untuk mempercepat resapan air ke tanah itu ya, sehingga karena fungsi drainase itu kan mengeringkan jaringan jalan. Nah, kalau saran saya sih untuk Kabupaten Pinrang, karena Kabupaten Pinrang ini adalah kota pertanian, kota yang bersifat agraris, ya, jadi perlu memang memperbanyak kolam-kolam retensi sehingga dari drainase itu bisa langsung eh, ke kolam retensi, ya. Ada juga mungkin yang langsung ke laut atau ke sungai sesuai dengan karakteristiknya. Kalau kita misalnya ke ranah ke apa namanya ke pesisir atau yang ada di
sungai-sungai di sekitaran kota, ya mungkin bisa langsung ke sungai gitu ya. Tapi sungai juga kan kalau musim hujan meluap tuh Pak ya. Apalagi kalau sungai apa tuh yang sungai Patampanua Pak. Itu kan sedimentasinya sudah tinggi tuh di situ. Pada saat musim hujan meluap malah begitu. Nah, jadi kalau kita buang ke sungai justru nanti malah malah tambah luapan. Jadi konsep mungkin yang bisa saya berikan tawarkan adalah bagaimana membangun jaringan yang baik mulai dari drainase primer, sekunder sampai tersiernya, terus memperbanyak poligon drainase tadi seperti kolam retensi, kolam regulasi atau bahkan waduk yang bisa meredam bencana banjir yang ya Kabupaten Pindrang ini kan juga cukup sering juga Pak ya dilanda banjir juga gitu. Kalau apalagi kalau saya pernah tertahan tuh kalau dari Polman tidak bisa tembus ke Parepare karena banjir di Pindrang sebelum masuk kota Pindrang kalau dari arah Polewali Mandar. Nah, jadi seperti itu mungkin Pak untuk sistem drainase. Tapi saya sih mengingatkan saja Pak agar pemerintah, saya tidak tahu pemerintah Kabupaten Pindrang itu sudah punya Perbub Master Plan Rencana Induk Pembangunan Drainasenya belum begitu. Nah, kalau belum, nah, ya kita berikan itu Pak, masukan ke pemerintah daerah atau kita perguruan tinggi dilibatkanlah dalam penyusunan gitu ya. Dalam penyusunan dilibatkan dalam penyusunan rencana induk drainase itu. Karena itu dulu eh, karena apa rencana dulu kita matangkan gitu ya. Kita bisa apa namanya selesaikan dari rencana yang baik. Nah, nanti pada saat pelaksanaan konstruksinya itu sudah sesuai dengan perencanaan. Tapi kalau saran saya tadi yang ditanyakan oleh Pak Harmoko Majang adalah bagaimana konsep yang baik tadi itu koneksitas antara jaringannya, salurannya. Terus kita juga kan ada irigasi Pak. Kota Pindrang itu kan kota yang juga dilintasi banyak jaringan irigasi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari drainase. Nah, biasanya kalau jaringan irigasi itu drainasenya drainase primer ya, seperti irigasi primer maksudnya Pak, yang lebarnya di atas 1 meter atau kanal gitu ya, banyak kanal-kanal, irigasi juga bagian dari drainase primer. Nah, itu juga bisa difungsikan sebagai drainase seperti apa irigasi-irigasi yang ada atau melintas di Kota Pindrang. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya berikan masukan. Dan pada prinsipnya bahwa hujan itu anugerah. Kita manfaatkan air hujan itu, kita lakukan pemanenan, kita tampung secara baik, dan itu bisa kita manfaatkan pada saat kondisi-kondisi tertentu, misalnya musim kering atau memang pada saat eh, kondisi aliran, karena ini ada lahan sawah nih di sekitar area perkotaan itu yang bisa kita dimanfaatkan untuk jaringan irigasi. Mungkin itu masukan dari saya untuk pertanyaan Pak Armoko tadi. Dan kalau untuk dampak sosialnya, saya pikir memang eh, kita ini Pak, perencanaannya udah bagus, tapi implementasinya yang lemah. Biasanya pada saat implementasi karena kurang sosialisasi, kurang pendekatan ke masyarakat, ya tiba-tiba mau relokasi, tiba-tiba mau, nah itu yang biasanya memang ada dampak-dampak sosialnya gitu. Jadi bahkan tadi saya juga kaget kalau dan Iya, terima kasih banyak Pak atas tanggapan atau jawaban yang diberikan. Jadi masalah konsep-konsep tadi. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak pemateri telah meluangkan waktunya, memberikan sangat bermanfaat ya bagi adik-adik mahasiswa untuk kedepannya. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami dari STT Baramuli Pindrang Pak dan adik-adik mahasiswa, dan permohonan maaf kami selama kuliah umum ini ada banyak salah Pak dari adik-adik mahasiswa, terutama dari diri saya pribadi. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk hari ini terkait kuliah umum STT Baramuli Pindrang. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sukses teman-teman mahasiswa dan dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi